Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast akuntansi dengan saya Susi Susilawati. Saya dosen di kampus swasta STM Muhammadiyah Jakarta. Kali ini kita akan membahas atau lebih kepada ngobrol tentang skripsi. Kebetulan narasumber saya di sini adalah siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Orni Ramadanti. Kebetulan saya udah semester akhir lagi nyusun skripsi. Ya, dan Orlin ini juga mahasiswi di STM Muhammadiyah Jakarta. Kita akan sedikit bukan mengulik sebenarnya, ngobrol kira-kira bagaimana skripsi itu dan apa gitu ya. Karena mungkin di sini juga nanti ada teman-teman yang mau jenjang ke semester akhir belum terbayang apa sih skripsi dan bagaimana itu skripsi. Mungkin yang pertama kali saya tanyakan ini atau yang kita obrolkan pada saat skripsi gitu ya. Apa sih yang pertama kali menjadi ide untuk untuk mencari judul atau apa gitu, idenya seperti apa? Aku sih kalau aku ya nyari referensi dulu dari penelitian terdahulu, apa yang pengen aku ambil, apa minat aku. Kalau aku kan judulnya tentang audit ya, karena kan aku akuntansi, jadi aku nyari kayak audit itu gimana sih gitu, terus jadilah nanti sebuah judul. Oke, berarti googling dulu ya, ngobrak-ngabrik Iya. isi dari Mbah Google dulu. Ya, kira-kira apa terkait dengan audit ya, apa dan diminatinya lebih kepada mana, fraud atau yang lain gitu ya. Iya. Oke, kemudian pada saat skripsi itu kan dicari judul, tapi pembimbingnya sudah ada kan ya? Sudah. Sekarang siapa? Kebetulan Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Pak Ridwan, halo, say hi katanya biar dapat nilainya bagus. Iya. Iya Pak. Oke, bagaimana tuh? Ada dukanya tidak nih? Ya, kita terlepas dari namanya hai Pak Ridwan ya, kita sohib nih. Oke, kira-kira apa sih sukanya? Sukanya dospem Suka aku duka itu, ya? iya. Dospem aku tuh baik banget, jadi kayak pas aku lagi ada masalah soal penelitian aku, dia kayak ngasih solusi, dan dia tuh nggak pelit sama kalau ngechat tuh nggak pelit, jadi kayak panjang dia ngejelasin sedetail itu. Kadang tuh aku kayak bersyukur banget gitu dapat dospem yang baik gitu. Oke. Berarti ya memang pembimbing itu sebagaimana fungsinya ya, Iya. membimbing dari A sampai Z gitu ya. Oke, kemudian kesulitannya apa dalam menyusun skripsi? Apakah sesulit ketika ada tugas yang nggak ngerti gitu, nanya temen atau gimana atau seperti apa? Kalau kesulitan aku tuh mungkin karena sekarang tuh lagi pandemik ya, jadi kayak aku tuh butuh teman untuk berdiskusi soal ngomongin skripsi gitu. Jadi kayak kalau di rumah terus tuh aku kayak Stuck ya? muter-muter, aku kayak banyak pertanyaan. Aku juga pengen tahu teman-teman aku tuh penelitiannya tentang apa sih gitu, biar aku kayak dapet ide gitu. Tapi kadang kalau di rumah tuh susah gitu nyari idenya itu loh. Jadi kayak butuh teman-teman buat berdiskusinya itu loh, kurang. Kalau melalui misalnya video call gitu ya, WhatsApp gitu ya, itu tidak bisa. Kurang sih kalau menurut saya, lebih enak tuh langsung. Kayak gimana ya, karena kan kadang ada yang lagi sibuk kerja, ada juga yang misal lagi nggak bisa. Jadi kayak aku tuh butuh satu momen yang sekalinya kumpul tuh kita fokus ke skripsi, terus kita bener-bener fokus gitu. Kalau misalnya di video call gitu kan kadang ada mamanya atau adiknya ngajak ngobrol, terus kayak jadi buang-buang waktu gitu loh. Jadi Jadi kemana-mana ngabisin, ya. heeh. Oke. Kemudian kalau skripsi itu kan ada suka dukanya tadi dari dospemnya gitu ya. Kemudian kesulitan untuk sekarang ini ya tidak bisa diskus dengan teman-teman. Nah, selain daripada itu, kira-kira menurut kamu nih, kira-kira bagus nggak nanti hasilnya? Walaupun ya tadi tidak ada teman untuk diskus gitu ya, hanya kemudian bimbingan juga lebih banyak via WhatsApp. Kira-kira ya efektif nanti nih hasilnya akan bagus tidak skripsinya? Pede tidak gitu loh ya? Kalau aku sih pede aja dulu ya. Iya dong, Iya, ya memang harus pede. begitu. Iya. Karena nanti saat diujikan kan modal awal itu pede. Iya. Kalau nggak pede ya apapun ngeblank. Jadi Iya, maksudnya walaupun kita paham pada akhirnya akan lupa gitu ya. Kemudian kalau teman-teman yang lain, kan ini penelitiannya kuantitatif ya, Iya benar. ngolah data dong.
Iya. Ngolah data berarti belajar sendiri atau juga dengan teman-teman dibantu atau seperti apa? Nah itu awalnya aku belajar dari internet, YouTube gitu. Gimana sih cara ngambil data, kan aku dari BEI ya. Mhm. Nah aku cari tuh gimana cara ngambil datanya, terus olah datanya pakai apa gitu. Itu emang agak sulit sih karena kayak bener-bener cari di internet. Kadang juga nanya ke temen di lewat chat juga kurang jelas gitu. Makanya aku bilang aku butuh diskusi sama teman-teman itu karena itu. Berarti itu ya, untuk sekarang kendalanya adalah, sulit untuk discuss dengan teman-teman dalam hal salah satunya olah data. Karena sebelumnya kan belum pernah ya, ada tapi kan di materi kuliah sebelumnya ada dong ya, misalnya belajar SPSS gitu ya, di Ada sih. Applikom ya kan? Iya. Ada mungkin karena pas aku lanjut ke S1 itu kurang, karena sebelumnya tuh aku belajar Matlit itu Matlitnya tuh D3, kan aku kan D3 Mhm, konversi ke S1 jadi mhm, kayak beda gitu loh kan, karena D3 kan nggak ada pakai aplikasi gitu kan. Nah terus pas S1 tuh belajar di apa lewat Zoom juga kurang gitu. mhm, mhm. Oke, jadi, memang satu kesulitan ya, baik pembelajaran ataupun bimbingan ya dengan online. Tetapi kan tetap bisa offline juga ya dengan Iya. dosennya sesekali gitu ya. Mungkin, ada, apa ya, masukan untuk teman-teman kira-kira tipsnya, tips dari yang pernah kamu lakukan nih untuk teman-teman berikutnya gitu ya yang akan skripsi. Kira-kira bagaimana sih untuk menanggulangi kendala tadi? Misalnya tadi kesulitan diskus dengan teman dan sebagainya, kira-kira apa yang lebih tepat gitu ya? Agar skripsi kita tetap bagus walaupun ya usaha sendiri gitu di rumah. Yang penting sih dikerjain ya, karena kalau misalnya skripsi nggak dikerjain ya nggak bakal selesai. Pokoknya dikerjain sebisa mungkin. Kalau misalnya susah ketemu sama temen ya coba cari-cari di internet atau tanya dospem gitu. Terus aku juga mau nanya nih ke Ibu Susi, Mhm. gimana sih cara tips biar nanti pas sidang akhir itu lancar gitu, karena kan aku kan belum sidang akhir nih, dikit Bentar lagi. lagi. Iya, jadi aku butuh tips nih, kali aja teman-teman juga butuh gitu. Oke. Tipsnya adalah yang pertama adalah pede, itu dulu. Iya. Pede dalam artian dipelajari dulu apa Iya, yang kita tulis. kita Karena kuasai gitu ya? betul, bukan dikuasai sih lebih Apa? kepada ya dipahami gitu. Karena kalau dikuasai kan dihafalin. Iya. Dipahami. Jadi apa yang kita Mhm. tulis ya kita tahu, kita ngerti. Karena kadang-kala banyak mahasiswi atau mahasiswa itu yang tulisannya bagus, tapi saat di sidang dia nggak ngerti, ditanya nggak tahu. Jadi artinya gini, penguji pun jadi ragu, ini Mhm. benar tidak nih dia yang buat, ataukah mungkin orang lain yang buat. Ya karena ditanya yang A, yang B, yang C, yang nggak tahu gitu. Jadi intinya kita pahami dulu apa isi dari yang kita maksudkan di dalam skripsi. Insya Allah kalau seperti itu ditanya apapun bisa gitu. Karena itu modalnya pede dan paham, atau bukan paham sih, lah ngerti lah ya bahasa gaulnya, Mhm. ngerti lah apa yang kita tulis karena memang kita nulis sendiri gitu ya. Itu aja modalnya. Karena Berarti kalau yang lainnya nanti ngalir. berarti emang kita harus persiapin mateng gitu ya? Iya Jadi betul. kalau misalnya nih aku terus kayak gugup, kadang tuh aku kalau gugup suka lupa gitu, itu gimana ya? Atau aku harus kayak gimana gitu, kadang suka kalau misalnya udah nih udah dicatat udah, terus pas udah mungkin karena ditanyain terus kayak gugup, itu gimana ya Bu? Aku juga Ya biar bingung. tidak gugup, satu ya tadi mungkin kurang pede lah sebenarnya. Kalau sudah pede kan Oh. pasti tidak gugup lagi. Oh gitu, Baca oke. doa Oh iya, dan jangan doa. melihat dosennya lah ya gitu. Jadi kita bismillahnya, kita ini sedang diuji ingin menyampaikan apa yang kita Mhm. sudah buat gitu. Jangan melihat wajah-wajah daripada dosennya karena pasti ngeblank deh kalau sudah begitu. Iya, Ya kadang kan? kayak di Maksudnya dosen bukan berarti serem gitu. nunduk, ya serem. Enggak lah. Bukan berarti nunduk atau apa, tapi Oh, maksudnya dalam hati kita pede ditanya pasti bisa. Ketika tidak bisa ya alihkan dengan bahasa yang baik gitu mhm. sehingga pada akhirnya tetap akan bisa menjawab seperti itu. Karena lah paham juga dosen juga ketika dia gugup itu paham sekali. Oh, Ya oke. karena pasti semua juga mengalami. Ya saya juga kadang saya di posisi mahasiswa pun sama gitu ya. Ketika saya jadi mahasiswa posisinya Mhm. sama pasti mengalami hal itu ketika ada sesuatu hal. Jadi intinya pede, kuasai atau pahami, berdoa, itu aja. Oke. Insya Allah kesananya pasti ngalir. Ditanya apa aja bisa. Ketika tidak bisa juga ada aja jalan kita untuk menjawab Mhm. gitu. Dan pasti di sana kan ada pembimbing ya, pasti Iya. bantu. Maksudnya ngasih clue-nya gitu. Misalnya kita ngeblank gitu, kadang
yang ini loh gitu, karena dia kan Oh, tahu iya, ya heeh. tulisan kita di sini loh gitu. Nah itu langsung kita ini lagi ke sana arahnya gitu, seperti itu sih. Ya untuk teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Intinya jangan sampai menulis sesuatu yang tidak kita tahu. Maksudnya gini, ketika kita menulis skripsi itu benar-benar harus dipahami isinya apa. Dan kita harus benar-benar membuat itu dari apa yang kita sukai. Karena ketika kita membuat sesuatu yang tidak kita sukai, jelas nantinya juga tidak akan bisa menjelaskan dengan baik karena nggak ngerti apa sih isinya gitu ya. Kita terpaksa menulis karena memang satu keharusan saja, bukan karena juga kita sukai gitu ya. Tadi misalnya Orlin suka di bidang audit ya, karena accounting mau ke audit, ya sudah ambilnya tentang audit karena memang suka di sana gitu. Yang lain teman-teman juga seperti itu. Oke, terima kasih Orlin. Terima kasih Kita juga Ibu. ya sama-sama kita lanjutkan lagi di lain waktu untuk pembahasan yang lain mungkin, atau ditunggu setelah skripsinya selesai dan diujikan kita bahas lagi. Kira-kira suka dukanya diuji itu apa? Ya. Doakan ya semoga lancar. Amin. Say hi Pak Ridwan. Baik, untuk podcast hari ini kita sudahi podcast akuntansi. Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman. Nanti saksikan kembali tema-tema yang lainnya tentang akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.